kok yo tabungan tua ya. Selamat datang di alam bebas. Nampaknya kalau rokok saya mati, Mas. Bentar ya, silakan. Ono host kayak ngono. Ono kok. Ono host kayak ngono. Malah aku enggak apa-apa. Lak kok ditunda ya. Pokok kan hak deh. Iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, sahabat-sahabat di seantero penjuru negeri. Kali ini freestyle, dimana kita mencoba menyatu dengan alam, dimana alamlah yang menyediakan fasilitas yang lebih dari yang kita mau. Sekali ini saya bersama seorang pemuda yang energik, yang katakanlah kalau sekarang ini eranya apa namanya, sing suka naik-naik gunung itu? Nah, Traveler ya, atau backpacker ya, Dan beliau itu satu di antara sekian banyak komunal dari kelompok pemuda-pemuda yang sangat mencintai ideologi Gus Dur. Selain itu, di tempat ini yang nantinya akan diceritakan atau dibeberkan sahabat saya ini, beliau bernama Mas Nugroho, asli desa Prawoto, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dan kita ini memang benar-benar ada di alam bebas, yakni di tengah perkebunan. DPL-nya untuk kedek sini enggak terlalu tinggi sih, cuma sekitar 50-60 meter di atas permukaan laut. Ini konsep yang dibangun oleh komunitas jenengan ini sebenarnya bagaimana? Kami di Gus Durian ini kan kita tidak hanya di bidang sosial ataupun hal-hal yang berkait keagamaan ataupun persaudaraan, tapi kita juga menggali nilai-nilai yang bisa kita tanamkan di masyarakat. Salah satunya yaitu mengenai bagaimana kita merawat peninggalan para pendahulu kita sebagai jalan ibadah kita, sebagai rasa syukur karena para pendahulu telah memberikan atau telah membuat sesuatu yang bisa berguna untuk generasi selanjutnya yang berjarak antara puluhan, ratusan hingga ribuan tahun ke depan gitu. Dan di sini kami bersama komunitas Gus Durian juga teman-teman dari pegiat sejarah di Prawoto, sekitar 3 tahun lalu, 2019, kita itu ada suatu hari yang tanpa direncanakan mencari jejak-jejak yang ada di Prawoto. Kita mutar Prawoto gitu, menelusuri beberapa gua, terus beberapa situs yang ada, dan kemudian kami teringat oleh salah satu cerita tutur di masyarakat bahwa di kawasan ini terdapat sebuah sumur tua, dan masyarakat setempat, masyarakat sini itu mengenal dengan sebutan atau lebih akrab dengan sebutan nama Sumur Wungu gitu.
Konon katanya di sekitar sini ada pohon wungu, yaitu pohon yang berbunga warnanya ungu gitu. Ya waktu itu ketika kita menemui sumur ini dalam keadaan yang sedikit memprihatinkan karena banyak sampah juga dan hampir rata dengan tanah, sehingga kami berinisiasi untuk menggalinya gitu. Dan ketika kita gali, alhamdulillah sekitar setengah meter ada air yang keluar, terus kita lanjutkan menggali lagi hingga sekitar 2 orang gitu, 2 orang, tinggi 2 orang, yaitu sekitar 3 meteran gitu. Dan alhamdulillah airnya semakin banyak gitu. Padahal waktu itu di tengah musim kemarau, sekitar Oktober, bulan Oktober, waktu puncak-puncaknya musim kemarau. Dan lokasi di sini di atas bukit bisa keluar air, itu kan sesuatu yang wah gitu. Saya dengar katanya di sini dulu perkampungan, kemudian Mungkin ditinggalkan. mungkin saja perkampungan karena di sini banyak kita temukan semacam gerabah-gerabah kuno gitu. Terus Ada itu seperti batu bata atau genteng-genteng kuno gitu. Ya masih ada sih, masih terlihat walaupun sudah berkeping-keping gitu. Ini nampaknya kalau rokok saya mati, Mas. Bentar ya. Ya silakan. Ono host kaya ngono iki. Ono kok. Ono host kaya Sambil ngono iki. malah jagung nggak apa-apa. Telak kok. Ditunda. Pokok kan deh. Iklan. Baik. Ini hadiahnya, Mas. Ini tadi nih kita memang konsepnya bener-bener alam. Jadi di sini Sambil bakar jagung. Mas. sambil bakar jagung sapi, nggak tahu ini jagung halal kan, Mas? Halal. Semoga halal. Kalau yang hasil Nggak terima. menggunakan jagungnya tanah yang hasil. Halal. Karena kanan kiri jagung. Memang ada sekelompok pemuda yang sengaja untuk mencari situs-situs yang selama ini ada kisahnya, tapi ejawantahnya bagaimana? Apakah itu hanya mitos, legenda, atau bagaimana? Ternyata langsung dikunjungi dan buktinya memang ada. Di sini ada sumurnya, kemudian namanya Patirtaan Patirtaan Sumur Wungu. Sumur Wungu. Kalau petilasan atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu banyak di sini dari berbagai zaman yang ada. Tapi khusus, terima kasih. Tapi khusus untuk tempat ini emang kita sengaja rawat untuk sebagai markas teman-teman untuk berorganisasi, melakukan diskusi ataupun hal-hal yang lain gitu. Ada teman-teman dari Dancer Ranti Prawoto juga yang aktif di sini dan turut mengelola tempat ini seperti sekarang ini. Itu sih. Podcast ini adalah podcast dadakan dan tanpa konsep sedikit pun gitu kira-kira. Dan tidak ada sponsor apapun ya, kecuali memang Jagung. momentumnya silaturahim saja lah ya, silaturahim. Dan kalau sahabat-sahabat nggak percaya, datang kemari dan rasakan betapa nikmatnya yang ada di sini. Selain jagung ya, selain Ada jagung singkong. juga singkong juga ada, tapi ya terbatas ya, terus-terusan ya urak-urak. Saran atau penyemangat untuk sahabat-sahabat yang di luar sana, karena banyak sekali teman-teman kita pemuda itu yang kadang tidak memiliki pekerjaan. Apakah hanya lontang-lantung saja atau bagaimana gitu sebagai pemuda, kira-kira begitu. Ini sindiran untuk teman-teman apa gimana? Ini pekerjaan ini. Pekerjaan yang langka ini kira-kira. Kena lantung. Enggak gitu juga sih, karena kita berangkat dari kesadaran dan juga keprihatinan juga. Soalnya kan ini apa ya namanya ya, zaman post modern ya, zaman milenial, ketika kita berlomba-lomba untuk menjadi canggih tapi kita lupa akan dasar gitu. Dan kita di sini tidak harus menjadi milenial tapi lupa akan dasar, tapi juga bagaimana itu dasar-dasar kita ataupun jati diri kita itu harus menjadi akar yang kuat sebagai penyangga untuk masa depan loh, untuk menghadapi arus zaman ini. Itu sih. Dan itu kan akar itu kan sebagai karakter dan identitas gitu. Ketika kita kehilangan identitas kita kan nggak ada yang istimewa dari kita gitu ya. Yang ada di pikiran kita yaitu mencari jati diri kita dan juga bagaimana kita memiliki karakter tersendiri gitu dalam menghadapi era-era diskusi sosial di era milenial ini.
Baik. Itu sih kiranya. Ini ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa menjadi pemuda itu tidak mudah. Di luar sana ada sesuatu dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Rawatlah peradaban kita Iya. dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Ada Bentar Mas, ada Oke, satu monggo. cerita unik yang ingin aku sampaikan ketika menemukan sumur ini. Ya, jadi gini. Ketika sumur ini ditemukan, kenapa menggali pakai tangan itu gini. Sebenarnya ada alat-alat modern yang bisa kita mempercepat kerja kita untuk menggali, tapi kita nggak berpikir ke sana sih. Kita membayangkan juga masa lalu pembuatan sumur ini. Mungkin orang-orang zaman dahulu itu tidak menggunakan alat-alat canggih, tapi dengan tangan-tangan gitu, ataupun alat seadanya gitu. Soalnya di sumur ini kan batunya tersusun rapi dari atas ke bawah itu. Tersusun rapi dan apa namanya? Dari awal begitu. Dan simetris lingkarannya gitu. Dan kami lihat ketika nanti pakai alat-alat yang modern, nanti itu akan merusak gitu. Jadi kita sambil menghayati orang-orang terdahulu untuk membuat gitu. Kita kan cuma mengikuti jalannya gitu, nggak membuka jalan. Ya, di situ gimana ya, ada sesuatu tersendiri bagi kita, bahwasanya mungkin orang terdahulu juga membuat ini dengan doa-doa ataupun dengan apa saja gitu, untuk kemudian orang-orang setelahnya itu bisa mengerti gitu betapa susahnya atau betapa apa namanya, betapa repotnya kita membuat, jadi orang-orang itu bisa menghargai apa yang sudah ada gitu, apa peninggalan orang-orang tua zaman dahulu yang sudah ada, dan kita mengikuti jalan yang sama tapi tidak untuk mengubahnya gitu. Ini kalau bahasa agak kerennya itu istilahnya di zaman milenial dengan zaman tradisional. Kalau zaman milenial itu orang-orang sangat menjadi hamba sesuatu yang instan gitu ya. Tetapi kalau tradisional memang prosesnya lama. Tetapi yang tadi disampaikan Mas Nugroho tadi sesuai itu, tapi kita benar-benar bisa menghayati, dan itu lebih nikmat, kayaknya lebih nikmat daripada yang menghamba percepatan itu ya. Ya mungkin dari sana orang-orang terdahulu yang mengerti saat ini kita merawat ini turut mendoakan dan bagaimana menjadikan tempat ini lebih nyaman untuk semua orang dan lebih bermanfaat, karena ketika di sini kita diskusi yaitu untuk kemaslahatan masyarakat ya, dari sini semua gitu. Jadi ya sedikit banyaknya memberikan banyak dampak positif untuk masyarakat dari tempat ini gitu. Sahabat, banyak hal yang sudah kita dapatkan, dan diskusi ini akan panjang sekali jika kita menjedanya dan mengendapkan pengetahuan sudah kita dapat tadi. Artinya memang benar-benar diresapi, maka ya pengetahuan itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi sampai jumpa ya di lain waktu bersama podcast Wong Ilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode halaman. Iya, salam. Maksud di kode kan. Karena ini